bertanya. Yang pertama ini tentang sholat. Ketika kita sholat berjamaah terus masbuh, kita menjadikan salah satu jamaah sebagai imam. Pertanyaannya, itu kita menepuk dulu atau baru takbiratul ihram? Atau takbiratul ihram dulu baru menepuk? Itu yang pertama. Karena saya pernah dengar itu takbiratul ihram dulu, kita dalam keadaan sholat dulu baru menepuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dalam membaca hadis itu kaidahnya juga harus sesuai dengan ilmu tajwidnya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selaras dengan yang pertanyaan kedua, apakah dalam membaca hadis qudsi itu boleh membaca dengan cara seperti kita membaca Al-Quran? Karena diskusi tadi ada yang mengatakan itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Mungkin itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepuk untuk kita jadi makmum itu bukan jadi syarat sahnya kemakmuman. Kalaupun imamnya nggak ngerti dia jadi imam gitu ya, karena kan masbuk dia. Kita di belakangnya saja kemudian kita niat iktimam dengan itu sudah sah. Ya. Memberikan isyarat itu tujuannya bahwa mungkin kalau dibutuhkan ada jahar ya dalam bacaan ataupun takbir, nah, maka diberikan isyarat. Nah, cara isyaratnya itu dengan nepuk. Ketika kita sholat dulu, takbir dulu baru nepuk, maka ada dua kemungkinan di situ. Kemungkinannya adalah kita harus bergerak lebih daripada dua gerakan berturut-turut, dan itu di dalam madhab Syafi'i batal hukumnya. Dua gerakan berturut-turut, tiga gerakan ya maksudnya, lebih dari dua gerakan berarti tiga gerakan berturut-turut itu batal ya, kan otomatis jarak antara shaf kita dengan shaf imam kan lumayan, nggak mungkin jenengan gini-gini ngelanjak kan gitu ya, berarti harus maju. Ketika maju melangkah ya, ada kemungkinan dua langkah atau satu langkah kemudian ditambah lagi tepuan, habis itu balik lagi, itu berarti tiga langkah berturut-turut, itu batal. Atau kemungkinan yang kedua ya, kita nepuk dengan gerakan lebih dari dua tapi tidak berturut-turut, dan itu nggak batal. Tapi di sini tentunya jadi mengganggu sholat gitu ya. Ketika kita sholat kemudian kita pengen nepuk, berarti kan gimana, ngelangkah satu berhenti dulu, habis itu nepuk pluk ya kan, berhenti lagi, habis itu kita baru mundur. Itu tiga gerakan tapi nggak berturut-turut, itu nggak batalkan. Tapi ada jedanya, tapi kan jadi masalah gitu. Jadi intinya di situ sebetulnya tepukan itu adalah untuk mengisyaratkan saja, dan itu bukan syarat. Kita iktimam, niat iktimam, saya niat makmum sama fulan, atau niat bermakmum dengan imam yang ada di depannya. Nah, itu sudah cukup untuk kita nanti jadi makmum. Gitu ya. Sudah cukup untuk kita jadi makmum. Ya. Jadi tadi lebih afdolnya justru ditepuk sebelum sholat, karena tadi tidak ganggu gerakan ketika sholat. Karena kalau kita masuk sholat dulu malah ada kemungkinan sholat kita batal sesuai dengan tergantung. Kalau kita intinya masalah pengimaman itu ketika posisi kita di belakang imam sah ya. Yang tidak sah adalah ketika kita jadi makmum posisi kita melebihi imam ya, lebih depan dari imam. Maka dari itu dalam mazhab Syafi'i itu dimakruhkan untuk sejajar persis. Sejajar persis itu dimakruhkan karena khawatir nanti maju sedikit kita jadi batal jamaahnya. Malah justru kalau dalam mazhab Syafi'i itu disuruh mundur dikit. Kalau kita satu orang, kita berada di kanan daripada imam, itu sunnahnya ya, yang afdol demikian. Kalau kita lebih dari satu orang, kita dua orang, maka kita berada di belakang
imam persis. Itu. Kalaupun satu di belakang sah nggak? Sah. Yang penting di belakang. Kan ada orang nggak paham, taunya pokoknya kalau imaman harus di belakang. Dia di belakang padahal sendirian, sah. Gitu. Bahkan seandainya di belakang imam itu 2 shaf, tetap sah. Nggih. Sah. Yang penting kita syaratnya ada di satu ruangan, satu masjid. Nanti itu bab sholat jamaah itu di dalam mazhab Syafi'i ada pembahasannya khusus. Jarak maksimal orang boleh ngikut imam berjamaah itu berapa, jarak dia dengan imam atau jarak dia dengan shaf paling belakang. Bagaimana kalau ada sekat temboknya, itu nanti semuanya ada pembahasannya. Ya, selama dia di dalam satu ruangan dan sama-sama dalam satu, semuanya di masjid ya, di masjid ya, maksudnya di dalam satu masjid atau tempat sholat yaitu musola, maka sah meskipun jaraknya agak jauh. Yang penting di belakang. Justru malah kalau di depan itu yang tidak sah itu. Ya. Dan ada pertanyaan juga lah, yang dihitung lebih depan atau lebih belakang itu dari sisi apanya? Tumitnya. Dari sisi tumitnya. Karena kalau apa nih? Jari depan, jari kaki, ya itu kan panjang kaki orang beda-beda gitu. Jadi kaidahnya bukan hitungannya bukan di jari depan, jari kaki, tapi di tumit. Kalau tumitnya sampai lebih maju dari tumitnya imam, berarti sholat jamaah dia batal. Makmumnya tok, kalau imamnya enggak batal loh. Dia berdiri sendiri imam ini. Itu yang pertama. Terus tadi yang kedua masalah enggak disyaratkan untuk sesuai dengan tajwid. Ya, enggak harus ada gunnah, enggak harus ada idgham, enggak harus ada, tidak disyaratkan demikian. Karena pembacaan dengan kaidah hukum tajwid itu berlaku hanya untuk di dalam Al-Qur'an. Itu. Kemudian hadis qudsi itu apakah aslinya adalah apa tadi disampaikan ayat Quran yang hadis qudsi tadi, firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Benar, firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Ada 3. Yang pertama, hadis qudsi Al-Qur'an itu lafadz dan maknanya dari Allah. Al-Qur'an itu lafadz dan maknanya dari Allah. Hadis qudsi lafadznya maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Jadi kalau Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah, kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia itu kan ada kata langsung dan tidak langsung itu. Ya, kalau dikasih petik itu langsung berarti tekstualnya persis begitu ya. Tapi ada yang kadang diriwayatkan secara makna gitu. Nah, itulah hadis qudsi. Maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, semua dalam Al-Qur'an itu mutawatir. Jadi derajatnya tidak ada sahih dhaif, enggak ada. Quran semuanya mutawatir. Jadi semua arti mutawatir itu apa? Riwayatnya kuat karena diriwayatkan banyak dari banyak. 30, turun terus jumlahnya saking banyaknya. Karena Rasulullah SAW ketika membacakan Al-Quran, sahabat yang dengerin banyak. Kemudian masing-masing sahabat ini juga meriwayatkan kepada banyak orang, kepada banyak orang lagi, kepada banyak orang lagi, sampai kepada kita. Itu namanya mutawatir. Ya, berarti tidak mungkin masuk kebohongan di situ. Tapi hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Bisa sahih, bisa dhaif, tergantung riwayatnya. Kalau memenuhi syarat kriteria riwayat sahih ya sahih. Kalau belum berarti bisa hasan, bisa dhaif. Maka tidak setiap hadis qudsi itu boleh diamalkan. Karena bisa jadi ada hadis qudsi yang dhaif. Yang terakhir perbedaannya, Al-Quran muta'abbad bitilawatihi, baca Quran itu bernilai ibadah. 1 huruf, 1 kebaikan dikali 10. Kan begitu, alif lam mim, alif 1
kebaikan, lam 1 kebaikan, mim 1 kebaikan, dikali 10 berarti alif lam mim kita dapat 30 pahala kebaikan. Itu Al-Quran. Tapi hadis qudsi tidak. Ya. Contohnya ada hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal abdu ya khairun mimma aftaratuhu alaih. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna khairun mimma aftaratuhu alaih. Itu contohnya ada hadis qudsi seperti itu. Ya. Itu ketika kita membaca hadis tersebut, pahalanya enggak seperti kita membaca Quran. Gitu. Beda, karena Quran itu dengan bacanya saja sudah dapat pahala 1 huruf 1 kebaikan dikali 10. Kalau kita ngaji atau membaca hadis qudsi, kita hanya dapat pahala belajarnya. Ya, bukan dapat pahala bacanya, tapi dapat pahala belajarnya. Begitu, ya. Barakallah.